Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita masuk di dalam renungan hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal 12 ayat 33. Saya akan bacakan untuk kita. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Demikian syair yang ingin saya nyanyikan untuk kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Nah, topik hari ini mau berbicara kepada kita mengasihi Allah dengan sesama. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia selalu dan sering lebih bahagia dan sukses untuk mengasihi dirinya sendiri. Untuk berbicara tentang perasaan, kepentingan, dan kasih, manusia sering sekali lebih sukses untuk mementingkan mengasihi dirinya sendiri. Makanya kita selalu gagal untuk mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain di luar dari kita sendiri, karena kita lebih mengutamakan diri kita sendiri dalam segala hal. Untuk itu perintah Allah kepada semua umat manusia di dunia ini. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan suatu kata perintah yang imperatif, dikatakan kepada manusia. Ada baiknya manusia itu hidupnya tidak hanya memikirkan, mementingkan dan mengasihi dirinya sendiri, tetapi bagaimana manusia itu hidup untuk mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Karena jika kita hidup di dalam kasih Allah, kita harus mampu dan mau diperintahkan untuk hidup dalam mengasihi sesama kita manusia. Karena Tuhan tidak ingin dan tidak sependapat kalau hanya kita ingin meminta kasih Allah, tetapi kita tidak mau mengasihi sesama kita manusia. Tetapi Tuhan menginginkan jika kita ingin dikasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Itu baru benar. Mari kita belajar Bapak Ibu, bagaimana Tuhan di dalam kehidupannya, Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Raja Gereja, sebagai Tuhan kita, sebagai Guru kita. Sepanjang kehidupannya dia fokus dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia untuk selalu melayani dengan menaburkan bibit kasih dan memberikan pelayanan kasih, mendoakan orang-orang yang dikasihinya, mendengarkan suara-suara orang yang dikasihinya. Bahkan lebih khusus, dia fokus kepada pelayanan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang teraniaya. Coba kita lihat berbagai cara ditunjukkan Tuhan Yesus ketika dia memberikan makan kepada orang lapar. Di mana orang yang lapar tadi dan menjadi kenyang karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Begitu juga banyak orang sakit di zaman Yesus dan Yesus menyembuhkannya dengan penuh kasih, dengan penuh sayang.
Dan akhirnya orang-orang yang sakit tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan pelayanan kasih-Nya. Dan begitu juga kita pernah mendengar cerita historis tentang seorang yang buta. Dari lahirnya dia buta, tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Yesus mencelikkan matanya, membuka matanya, dan memberikan dia untuk melihat kembali. Nah, di sini kita lihat banyak sekali pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus, karena Yesus menunjukkan bahwa Dia mengasihi manusia, mengasihi kita, mengasihi saya dan Anda semuanya. Bahkan lebih, yang paling sangat fenomenal yaitu ketika Yesus membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Orang mati hidup kembali itu adalah sesuatu yang amazing pada zaman ketika Yesus melakukan nubuatnya. Dan orang terkejut semuanya dan takjub melihat kuasa Tuhan. Hanya Dia mengatakan, bangunlah dan berjalanlah kepada Lazarus. Akhirnya Lazarus yang mati udah 4 hari bisa berjalan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan puncak dari segala-galanya kasih Tuhan kita adalah ketika Dia mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu yang paling puncak dari kasih setia Allah. Jadi kita tidak lagi mencari bukti-bukti benarkah Yesus itu mengasihi kita, benarkah Yesus itu sayang kepada kita. Dan Dia sudah tunjukkan bahwa Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia harus mati, menderita, dan begitu juga akhirnya tujuan dari penderitaan, tujuan dari kematiannya, dan tujuan dari kebangkitannya adalah supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan kembali di hadapan Bapa kita di sorga. Nah, pada minggu ini juga kita merayakan ibadah-ibadah Passion di tengah-tengah gereja kita. Kita bisa masuk ke dalam minggu-minggu Passion ini. Kita diperkenalkan tentang bagaimana perjalanan Via Dolorosa, perjalanan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, dan Dia rela dan Dia harus memberikan kasih-Nya, bukti kasih-Nya melalui penderitaan yang dilaluinya, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dia menaklukkan kuasa iblis, Dia memenangkan jiwa-jiwa kita, dan Dia mengangkat kita dalam kemuliaan dengan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Itulah puncak dari segala-gala kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Maka ketika Ulangan 6 ayat 5 mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Ini adalah perintah Allah supaya kita tetap dekat dan mengasihi Allah dan serta takut kepada Tuhan. Bagaimana kita Bapak Ibu dan Saudaraku mengasihi Allah kita. Tapi bukan hanya fokus kita secara vertikal. Ternyata Tuhan memerintahkan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Tuhan juga memberikan seruan, jika engkau mengasihi aku, engkau juga harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Maka suatu hal yang paling dan perlu kita catat di dalam relung hati kita ini Bapak Ibu. Dikatakan semakin besar kita mengasihi Allah kita, maka semakin besarlah kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Tetapi jika kita sedikit mengasihi Tuhan kita, maka demikianlah sedikit kita mengasihi sesama kita manusia. Makanya selalu kita sulit dan gagal untuk mengasihi sesama manusia, karena kita sedikit sekali mau mengasihi Allah kita. Melalui nats pada hari ini, diajar kita untuk bagaimana hidup dalam kasih. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman ini, dan mari kita untuk bertobat, dan betul-betullah kembali kita ke jalan Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih Allah, supaya kita tahu bagaimana mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu yang sangat luar biasa,
Engkau hantar ke kami pada minggu-minggu Passion ini, supaya kami mengerti dan paham bahwa betul-betul Tuhan mengasihi kami tanpa melihat status sosial kami dan bagaimana latar belakang kami. Tetapi Tuhan merangkul kami, mengasihi kami dengan cinta kasih. Engkau lepaskan kami dari belenggu maut, dari kuasa-kuasa iblis, dan Engkau memenangkan kami dengan membangkitkan roh kami ini, supaya kami menjadi manusia yang bermartabat dan berharga kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan di dalam kehidupan kami manusia. Jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menabur kasih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan sosial kami bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Dan begitu juga kami bisa mengasihi sesama kami dimanapun mereka berada. Tuhan, tuliskanlah itu di dalam sanubari kami, supaya kami tidak lupa dengan tugas dan tanggung jawab kami, bahwa sepanjang hidup kami harus hidup di dalam saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat selalu tersenyum dalam segala hal walaupun kita menghadapi ragam-ragam kesulitan hidup. Tetap jaga kesehatan, Tuhan akan selalu mengasihi kita.